Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Baiklah, kami dari kelompok Zaman Helenisme Romawi II yang akan membahas tentang setiap pemikiran filsuf zaman Helenisme Romawi serta interpretasi hubungannya dengan teologi dan pak. Jadi di sini kami ada 5 orang dalam satu kelompok. Setiap dari kami masing-masing akan menjelaskan setiap pemikiran dan kami akan menginterpretasikan hubungannya dengan teologi dan pak tersebut. Oke, baik, terima kasih Ibu dan teman-teman untuk kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok Zaman Helenisme Romawi II. Di sini saya pemateri pertama akan membahas tentang pemikiran Epikuros. Menurut Epikuros sendiri, Epikureanisme merupakan etika yang mengejar kesenangan. Dalam hal ini mirip dengan hedonisme. Seperti hedonisme, Epikureanisme memuja kesenangan. Baginya kesenangan merupakan kebaikan yang pertama dan utama. Kesenangan dipandang menjadi awal dan akhir hidup bahagia dan terberkati. Namun berbeda dengan hedonisme yang membatasi kesenangan, ketiadaan rasa sakit pada tubuh, dan tenang dalam keadaan itulah kebahagiaan hidup yang sejati tercapai. Salah satu unsur penting untuk hidup bahagia adalah keutamaan. Relevansi terhadap pemikiran Epikuros dengan teologi dan pak. Dari pandangan Epikuros tersebut yang dikemukakan Epikuros bahwa ia menganut paham ateisme. Teori-teori yang ia ciptakan juga untuk menihilkan peran Tuhan di dunia ini. Sekian dari saya pemateri pertama. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk pemateri berikutnya. Terima kasih. Ibu dan teman-teman, di sini saya akan membahas tentang filsuf dari Tertullianus. Tertullianus ini ia tertarik dengan sikap dan keteguhan hidup orang-orang Kristen saat menghadapi persekusi. Langsung saja kita masuk di pemikiran teologi dan pak. Hubungan dengan mencangkup Tritunggal atau Trinitas yang dirintis oleh Tertullianus. Dia merintis formulanya yaitu Allah, yaitu satu hakikat yang terdiri dari 3 pribadi. Dengan demikian, 3 personal ini berbagai satu substansi atau 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bisa berbagi satu hakikat kedaulatan ilahi. Dalam doktrin Kristen dinyatakan bahwa Trinitas menyatakannya Allah 3 pribadi yang sehakikat. Allah adalah satu dalam esensi kesatuan dari Allah didasarkan pada Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa ini berarti satu kesatuan. Pernyataan ini menekan bahwa bukan hanya keunikan dari Allah, tetapi juga kesatuan dari Allah, yang berarti bahwa ketiga pribadi ini secara terintis tidak berarti bertindak secara pribadi dan terpisah. Ketiga pribadi ini memiliki relasi yang berbeda. Terima kasih. Ibu dan teman-teman, kami dari Tokoh Helenisme Romawi II akan menjelaskan setiap pemikiran-pemikiran filsuf kami. Dan di sini yang akan saya jelaskan yaitu filsuf Justinus Martyr. Justinus Martyr menyebut dirinya sebagai pencinta kebenaran dan menentang para lawannya karena mereka gagal dalam mencinta kebenaran. Karena
ketidaktaatan mereka terhadap aturan-aturan argumen. Terus ada juga terdapat peristiwa yang harus Justinus Martin mencari akan kebenaran Tuhan. Kemudian dia mendapatkan seorang kakek yang mengatakan kepadanya bahwa seorang tidak akan mengandalkan hasratnya sendiri, melainkan dengan adanya kekuatan, kemampuan, dan juga roh hikmat yang daripada Tuhan. Terus teologi dan pak. Justinus Agung terkenal sebagai yang pertama di antara bapak-bapak gereja dan teologi dan pemikiran Kristen. Justinus Agung juga bukan seorang yang cerdas dan teliti, namun dia seorang yang punya talenta yang cukup baik. Ia seorang pembaca yang insentif dan daya ingatnya sangat baik, sehingga dia punya ide-ide asli seperti logos dan spermatik. Teman-teman, di saat ini saya akan membahas tentang tokoh filsuf Nicholas Cusasus. Nicholas Cusasus adalah seorang filsuf dari Jerman yang memiliki pemikiran filsafatnya, yaitu Tuhan melampaui segala sesuatu, yang kemudian Martin Luther juga menganggapnya dengan menggunakan kata-kata Martin Luther sendiri bahwa Allah lebih dekat dari apapun untuk dirinya sendiri. Kemudian Nicholas dan Martin Luther bersama-sama menguraikan konsep tersebut di abad pertengahan, dan menurut mereka bahwa Allah di surga adalah ide radikal untuk gereja Katolik. Oleh karena itu, agama yang tidak berdasarkan ketetapan gereja sangat dilarang, karena yang berhak adalah pihak gereja. Pada masa abad pertengahan ini juga terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada periode skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filsuf dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terlambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya telah diatur oleh doktrin. Maka di saat itu juga para filsuf yang melawan perintah ini akan didapatkan hukuman mati. Untuk pemikirannya sendiri dengan hubungannya dengan teologi dan filsafat, Nicholas berpikir bahwa hidup di masa tuntutan perubahan dengan mendasar termasuk pola pikir dan paradigma tentu bukan soal yang mudah. Apalagi orang-orang sedang menyoroti para filsuf dan perlu diperbarui dengan tetap memegang ajaran Tuhan. Berarti kita sedang melawan arus besar yang siap menelan siapapun yang bersembarangan di saat itu. Kemudian hubungannya dengan Pak bisa dilihat bahwa Nicholas ini berpikir pendidikan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh kita semua. Dengan demikian presentasi saya ucapkan terima kasih. Iya Ibu dan teman-teman, selanjutnya kita masuk pada filsuf Peter Abelard. Dalam pemikiran filsuf Peter Abelard ini, ia terkenal dengan pemikirannya di bidang etika tentang kemurnian sikap batin. Peter sendiri berpikir bahwa peran akal dapat menunjukkan iman. Iman harus mau didahului oleh akal berpikir, berada di luar iman atau di luar kepercayaan. Karena itu berpikir merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, dan Peter sendiri memberikan status tertinggi kepada penalaran daripada iman. Perspektif pemikiran Peter Abelard dengan teologi dan Pak, ia mengatakan bahwa terkadang iman digambarkan berlawanan dengan akal sehat dan sulit dipastikan kebenarannya. Hal ini benar bahwa iman bukanlah sesuatu yang dibangun atas dasar dengan bukti yang tak dapat dielakkan. Namun iman memampukan untuk mempertimbangkan dan mengenali berbagai macam bukti yang mendukung. Hal ini berarti
iman merupakan satu bentuk pengetahuan yang bekerja dengan akal sehat. Peter Aberlat sendiri mengutip kitab Perjanjian Baru dalam Ibrani 11 ayat 3 yang mana mengatakan bahwa akal tanpa berjalan bersama iman mustahil untuk memahami kebenaran yang sejati dalam Kristus, karena imanlah kita mengerti. Ini menunjukkan bahwa iman dan akal memiliki kolerasi. Ya, Ibu dan teman-teman, mungkin itu saja pemikiran dari filsuf Peter Aberlat. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok Zaman Helenisme Romawi abad pertengahan kelompok 2.